kita semua orang pasti punya masalah. Tapi lu kalau punya masalah dan ketika lu mau naik ke panggung, tanggalkan dulu masalahmu. Tapi itu apa bedanya ya antara pelawak sama stand up comedian tuh bedanya apa ya? Apa cuman formatnya atau cuman platformnya atau apa? 2 bulan yang lalu saya diundang sama salah satu BUMN di Bandung. Saya minta mereka, saya tidak mau naik pas acara makan atau acara bagi-bagi giveaway. Dan mereka mengiyakan. Saya naik tidak pas makan, tapi mereka pas bagi-bagi makanan. Gue tuh punya keresahan juga, nggak kayak lo aja. Gue suka lihat berita banyak banget komedian tuh yang stres dan akhirnya bunuh diri. Betul. Karena mereka dianggap, mereka selalu ngomong gini, pekerjaan kami ini berat, harus bikin orang ketawa. Iya. Sampai orang nggak ketawa, itu yang tadi, tanya yang tadi sebelum-sebelum tadi. Iya. Waktu orang nggak ketawa, itu kayak ada rejection, kayak ada penolakan nih mereka. Betul. Itu yang membuat mereka akhirnya akumulasi, jadi stres, depresi, akhirnya banyak yang end up atau sakit. Betul. Itu gimana? Lo aware nggak sama gini-ginian? Sebenarnya itu dipikirin juga karena kalau di luar kan kebanyakan stres bunuh diri. Kalau kita di Indonesia masih sebatas stres narkoba. Bip. gitu. Sebenarnya memang apa ya? Mungkin karena kita komedian, orang selalu berpikir komedian itu harus lucu di mana saja gitu. Kayak misalkan kita lagi nongkrong, lucu dong. Mereka tidak tahu kita juga sebenarnya manusia normal gitu yang perlu me time juga. Iya, punya pengen hidup normal yang ya udahlah ngalir aja kalau masalah lucu-lucuan mah, tapi jangan dituntut juga. Iya. Gitu. Jadi apa namanya ya? Balik lagi ke kita pribadinya sih. Karena itu kan tidak bisa dikontrol sama senior-senior juga kan. Jadi biasanya kita, kalau saya pribadi kalau lagi stres naik motor, jalan jauh. Saya kalau stres kadang-kadang naik motor, kadang-kadang udah di Kalimantan. Wah, buset, maksudnya dari Jakarta ke Kalimantan gitu? Tidak sejauh itu sih. Habis dari mana? Paling Bandung, Jogja. Iya. Dari Jakarta nih, naik motor? Dari Jakarta. Kadang-kadang tidak tahu. Pernah jam 3 subuh saya naik motor ke Bandung. Ke Bandung. Karena lagi nulis materi stres. Aduh, ngapain ya? Kepada Larang enak kali ya. Udah jam 3 pagi kepada Larang. Sampai sana jam 8 pagi, nongkrong siang, balik deh. Gitu. Jadi kita juga harus tahu bagaimana caranya kalau kita lagi stres dengan profesi kita, nyalurinnya kemana gitu. Karena kalau ke obat-obatan ya cuma nunggu waktu dijemput polisi kan. By the way, cerita lo yang naik motor ini ngingetin gue sama drummer terkenal sih. Namanya Neil Peart. Iya. Bandnya namanya Rush. Mereka kalau lagi tour dan udah padet jadwalnya, biasanya Rush ini cuma bertiga, pemain bass, pemain gitar, pemain drum. Pemain drumnya Neil Peart ini punya julukan The Professor. Nah, kalau mereka udah tour naik bass atau naik pesawat, selalu di bass atau pesawatnya Rush selalu ada motornya Neil Peart. Jadi 2 temennya lagi terbang, 2 temennya naik bass, dia naik motor. Dia me time. Me time. Sampai dia udah meninggal akhirnya 2020 kemarin. Dia akhirnya meninggal karena brain cancer. Tapi gue ya itu jadi inget semua orang tuh emang harus sane ya. Betul. Kadang-kadang mesti punya me time yang gitu Betul, loh. Walaupun naik motor pun itu udah menghibur banget. Sendiri jalan, ikutin jalan pelan-pelan, ngeliatin lampu-lampu. Betul banget. Kayak gitu tuh kayak stresnya hilang gitu. Betul. Kalau kita stres. Kalau biasanya kalau kita suruh jalan ke kayak kamu, kita stres. Iya. Jakarta kepada Larang gitu. Jam 3 sampai jam 8 pagi. Stres sampai sana. Luar biasa, siang udah pulang lagi. Saya tuh kalau tidak jalan jauh paling tidak muter-muter Jakarta. Muter-muter malam-malam pasti jam 1, jam 2 karena
kita stand up comedian biasanya menulis materinya di malam. Iya. Karena itu waktu yang sunyi, yang tenang. Kalau di kosan tuh cuman nyetel musik, slow. Iya. Tapi kadang-kadang waktu mungkin waktu lagi naik motor gitu kan ide-ide itu suka datang. Ide-ide itu muncul. Betul kan? Ide-ide itu muncul. Kayak ada suara di angin-angin Iya, itu kan. Terus nyatetnya gimana pas waktu naik motor ide? Nah, Itu kalau lebih misalnya- masuk malahan. Kalau Lebih misalnya masuk. lagi di jalan, kita mikir pas ada yang masuk, berhenti, neduh dulu, menepi dulu, kita catat di notes, Iya. jalan lagi. Nggak bisa sambil jalan. Iya. Nah, kalau sambil jalan kan harus nyetir pakai kaki. Rasain loh. Mau tuh pakai kaki. Udah aja. Tapi lo Harus nggak nyetir jelasin. pakai kaki susah, Om. Soalnya kan tangan Gitu. begini. Ya bener dia betul dia begitu. Lumayan kan gitu. Makanya di jalannya malam-malam sepi Iya, iya. segini kan gitu. Kalau pakai kaki bisa sih, Nggak, cuma ya. tiba-tiba di jurang. Gitu. Bagaimana Obi tahu kapan sebuah beat siap dibawakan di panggung? Beat itu apa tuh? Beat itu jokes. Jokes. Oh, bagaimana Biasanya tahu? ada 1 beat, 2 beat. Ini produser kita satu soalnya jokes. paham banget sama stand up, Iya, stand iya. up Dia dia. salah Iya. satu Iya, Iya, jadi istilah-istilahnya luar biasa. Kayaknya beliau donaturnya Panji. Karena tadi di naik tangga saya tanyakan biasa nonton siapa Panji. Oh iya. Donatur tetapnya Panji. Gitu. Tapi memang kalau stres sama kerjaan paling enak nonton stand up. Iya. Di luar negeri kan dari Iya, dulu begitu. kenapa di Jakarta itu stand up hidup karena orang-orang pinggiran kayak Bekasi, Bogor, Tangerang, mereka tuh kalau stres abis diomelin bos di kantor kan, daripada pulang macet makin stres, mendingan stand up. Tawa, stand iya. up dulu, nonton stand up dulu baru pulang gitu. Iya. Itu yang bikin kita di Jakarta tuh makin hidup tuh karena Karena hormon-hormon yang sehat karyawan-karyawan. keluar juga kan, endorfin Iya. segala semua. Terus Jamie apa? Jadi kapan tahu jokes kita siap untuk dibawakan di panggung atau enggak? Atau sering direvisi atau dicoba dulu? Nah, kita itu biasanya menuliskan, basicnya menulis dulu, dibawakan ke panggung, dicoba di panggung open mic. Kalau lucu kita Oh, dicoba notes. dulu di Ya, panggung dicoba open mic dulu ya? di panggung Iya. open mic. Kalau lucu kita notes disimpan. Kalau yang belum lucu kita notes juga evaluasi kenapa Revisi gitu ya. tidak lucu ya? Apakah saya kurang deliverynya kurang? Mungkin emosinya terlalu tinggi, emosinya terlalu pelan, pace-nya terlalu cepat, terlalu pelan, gitu-gitu. iya. Jadi kalau misalnya tidak kena, kita akan rewrite lagi. Rewrite lagi entah dengan merubah polanya atau merubah sudut pandangnya gitu. Jadi ini sama aja kayak storytelling sebenarnya ya. Storytelling. Storytelling kan emosinya mesti dimainin. Iya, emosi mesti dimainin. Suara kita semuanya, kecepatan bicara Betul. semuanya. Betul. Wow. Kapan intonasi kita harus ditekanin, kapan harus landai. Ayo open mic kapan deh? Hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Oh, Senin Selasa kan, Cempaka Jakarta Putih. Utara. Boleh kalau mau Senin nanti ketemu di Cempaka Putih. Di mananya? Kalau Jakarta Barat paling dekat hari Jumat. Oh, dekat Di dong, Jumat ya? Kemanggisan, Lounge 78. Kalau Cempaka Putih di? Kalau Cempaka Lounge Putih di 68. Northville. No? Jalan Raya Cempaka Putih ada kafe namanya Northville. Northville. Iya. Di Jalan Raya Cempaka Putih sekitaran KFC. Oh ya di situ ya? Di Iya, sekitaran iya. situ. Starvation ya? Iya. Arah sederetan Star Oke. Vision. Kalau yang di sini barat apa tadi? Barat di Kemanggisan, Lounge 78. Lounge 78. Itu Jalan maksudnya Raya orang datang Kemanggisan. bayar. Kayak Enggak. 75 Kalau 50 ribu kalau enggak? open mic itu orang datang nonton gratis. Oh. Gratis dan terbuka untuk umum siapapun. Kan kita memang butuh itu untuk melatih materi. Jadi siapapun boleh datang, boleh nonton, mau nyoba silahkan. Open mic tuh kayak sasana. Oh, Ini latihan, ada yang nonton. Ada yang nonton. kirain tadi kayak kafe jadi jual minuman. Iya, memang di kafe. Di kafe. Memang Tapi di bisa ada yang lucu atau nggak lucu, pokoknya Iya. yang datang Iya. itu. Oh. Tapi ada yang live musik itu gantian. gantian. Komunitas ini Kayak orang support. live musik di kafe tapi ini stand up. Oh, stand up. Stand up. Jadi si audiensnya tergantung lah, ini orang lucu atau enggak. Pokoknya kita Audiensnya dengerin random, aja gitu kan. random. Jadi selalu ada room for error ya di Iya, komunitas betul. kalian. Selalu Hebat. ada. Oh, boleh tapi kali. Hebat, hebat. Pengen tahu. Lo mau open mic juga? Iya kan boleh dong. Ya, bisa tuh. Ke Dandi Beder, Hah? tanggal 30. Oh, tanggal Iya. 30 nonton. Di Blues. Boleh nanti ketemu kita. Oh, kamu di sana juga? Saya nonton juga. Oke. Di film Joker kan ada kan adegan stand up.
film Joker yang Iya, si iya. Joaquin Phoenix. Gitu prosesnya. Terus berapa banyak waktu kamu butuhkan untuk buat sebuah beatnya itu tadi? Oh, oke. Untuk sebuah materi jadi satu set yang lucu itu memang kadang waktunya tidak tentu. Ada yang cepat, ada yang lama. Bahkan ada yang setahun baru jadi lucu. Iya. Jadi anak stand up itu saya syukurlah mungkin dikasih karunia ya. Sedikit prosesnya cepat. Karena mungkin ya semua yang saya angkat itu memang secara premis sudah lucu di kepala orang mungkin kali ya. Jadi untuk diolahnya jadi lebih lucu lagi mungkin Isu-isu sosial, comparison gitu. gitu. Nah, ada teman-teman yang memang 2 tahun sama sekali tidak lucu. Tapi rajin latihan akhirnya 3 tahun belum lucu. 4 tahun baru ketemu lucunya. Ada di komunitas. Ada nggak materi yang misalnya lo bawain nggak lucu, tiba-tiba dibawain sama temen lo jadi lucu banget? Ada nggak kayak gitu? Kalau misal materi dibawain sendiri tidak lucu, dibawain teman lucu, belum ada Om. Belum ada karena kita di stand up itu tidak boleh bawakan materi orang lain. Oh gitu nggak boleh? Iya, tidak boleh. Jadi materi saya tidak boleh dibawakan sama orang lain. Tapi Itu kadang-kadang kan harus hampir mirip-mirip kan ada. Tapi kalau premis sama tidak apa-apa, Oh, tapi oke. sudut pandang tetap pasti beda. Soalnya kan di dunia musik ada yang begitu kan. Iya, Ada iya. lagu dulu judulnya Come and Feel the Noise dibawain sama grup band The Slate. Itu nggak hits. Oke. Dibawain sama Quiet Riot tahun 84, nomor 1 di Amerika. Oke, iya. Come and Feel the Noise. Kalau di stand up comedy tidak bisa. Tidak bisa, materi saya tidak bisa dibawakan sama si A, si B, si C. Tidak bisa. Kecuali persetujuan misalkan dia beli. Iya. Panji tuh suka beli materi orang. Oh bisa berarti bisa kan? ya? Berarti Bisa. kayak, Ini apa ghostwriting ya? Iya. Ghostwriter. berarti kayak musik bisa dong. Musik kan juga beli gitu kan. Iya, musik iya, enggak. Nah kita kan sebagai public speaker juga pasti punya banyak tantangan ya gitu. Iya. Kamu sendiri tantangannya apa yang paling challenging Yang waktu kamu stand up comedian itu? tantangannya adalah kalau kita di stand up comedian ya bagaimana caranya kita bisa menaklukkan audiens di mana aja gitu. Kayak misalkan mau di tempat indoor, outdoor, itu kan tempat berpengaruh juga kan. Kadang-kadang kita suka dapat yang diundang orang stand up di mall, liftnya kiri kanan, orang lagi naik Sibuk, turun berisik gitu. Iya, orang lagi makan. Iya. Tapi paling gila yang tadi sih pensiunan. Gila tuh. Itu paling gila sih. Pensiunan tahun 73 Paling ya. gila. Nggak nyambung udah. Mereka nggak tahu ini orang timur lagi ngapain. Terus Karena mereka topiknya secara- sama pacaran lagi. Iya. Orang udah di kursi roda segala. Bener, kayaknya makanya tantangan kita adalah biasanya yang paling kita takutkan itu stand up di nikahan sama corporate itu kalau misalkan meja bundar. Oh, Kenapa? makan semua. Meja bundar. Kenapa? Di pernikahan Karena- kenapa dan corporate kenapa? Pernikahan kan orang rebutan rendang. Tergantung pernikahannya kali ya. Orang rebutan rendang kita stand up ya dia nggak peduli sebenarnya. Iya. Kecuali seated on table gitu Iya, ya mungkin gitu. kalau- Yang udah makanan itu pasti dapat Benar, kita kemana-mana. benar. Iya kalau ke buffet ya udah rebutan Iya, gitu. jadi situasinya memang tidak support untuk kita berkomedi di situ. Cuman kadang-kadang emang kalau orang yang banyak duit kan kadang-kadang suka kurang ajar juga dia. Iya, pokoknya pengen aja ada stand up Iya, gitu. kita kadang suka kasih harga buang. Sama- Karena tidak mau ambil kita kasih harga buang. Misalkan Ya harga udah kasih saya harga stand tinggi up aja gitu. biasa 10 juta. Oh, untuk acara ini, wah sulit nih kasih 20 juta deh biar dia nggak mau. Mau dia. Jadi kita nggak enak kan, udah ambil ya udah 20 juta kita ngomong orang nggak dengerin. Iya gitu ada. Tapi itu jadi latihan kan gitu-gitu. Jadi Kita kan latihan, cuman- jadi tahu audiens. Cuman kayaknya kalau misalnya di nikahan begitu, kita sebelum datang udah pesimis dulu. kayak udah wah saya nggak lucu tapi profesional ya 15 menit selesai. Kalau corporate kenapa masalahnya? Kalau corporate itu bagaimana caranya kita bikin bosnya ketawa. Oh. Yang paling susah. Yang penting bosnya dulu ya gitu. Iya, nah kalau bosnya lagi ada masalah di rumah,
Kita mau selucu apapun dia tidak ketawa, anak buahnya Selesai. tidak mau ketawa, Nah, selesai. ini sebenarnya pertanyaan yang aku mau tanya. Kamu ngomong soal bos punya masalah di rumah. Kalau kitanya sendiri yang punya masalah, nih lagi punya masalah, udah ada jadwal kan, itu kan nggak gampang kita. Gak gampang juga. Iya kan, kalau kita Gak gampang juga. sebagai public speaker khotbah Iya, itu iya. aku alami masih bisa kita kontrol. Tapi untuk ngelucu gitu, Iya, iya. pada saat kita lagi, lagi punya masalah gitu, suruh ngelucu gitu. Siap, Nah itu siap. gimana kamu ngatasinnya? Memang kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari Oh, iya situasi-situasi dong. kayak begitu kan. Kayak sempat naik motor gitu Iya. kan. Iya, atau ada musibah apa, Betul. keluarga yang meninggal atau apa. Balik lagi kita biasanya memang ada masalah pun tidak ada masalah harus profesional. Bahkan teman pernah ada yang sebelum 5 menit mau naik panggung dapat kabar orang tuanya meninggal. Aduh. Waduh. Iya. Nah itu gimana ngatasin emosinya Tapi- untuk bisa profesional tuh? Tapi harus tetap profesional. Maksudnya ketika kita tuh biasanya diajarin kita semua orang pasti punya masalah. Tapi lu kalau punya masalah dan ketika lu mau naik ke panggung, tanggalkan dulu masalahmu. Kayak jubah masalahnya ditinggalin di bawah di backstage. Iya. Naik ke panggung bawa dirimu yang kosong, pengen menyelesaikan Iya. tugasmu, tanggung jawabmu menghibur orang. Nanti orang terhibur atau tidak bodo amat, yang penting kau profesional. Nanti turun baru pakai baju jubah masalahmu lagi gitu. Itu kalau misalnya contoh kayak teman kamu yang sebelum dia naik on stage 5 menit sebelumnya orang tuanya meninggal. Iya. Bisa nggak dia spill waktu dia stand up comedian baru orang tua saya meninggal? Itu kan suasana kan langsung Iya, iya. Memang beda gitu. sebelum naik panggung nangis dulu. Nangis dulu Oh, dia. gitu. Cuman di atas udah dapat ketawa, ketawa juga. Oh, gitu. Jadi Nggak Iya. boleh ya. Makanya aku tuh Iya. mikir kan cosplay Nggak kan boleh. suasananya langsung jadi sedih Iya, kan ikut iya. terharu gitu. memang tidak boleh. Jadi kayak yang begitu-begitu tuh tidak boleh. Wah, Udah. nggak gampang Ini masalah sih, kita, luar orang biasa. lain tidak perlu tahu karena takutnya mereka terbawa juga. Wah, dia lagi sedih tapi dia harus menghibur kita. Jadi orang akhirnya iba. Berapa hari lalu Dream Theater manggung di Kroasia. 30 menit sebelum manggung, Mike Portnoy drummernya dapat kabar kakak yang paling deket sama dia, cewek, meninggal dunia. Bayangin musim manggung loh. Dan itu waktu nyanyiin hitsnya Spirit Carries On, dia nangis di drum. Tapi ya itu profesional. Profesional. 3 jam selesai show-nya. Iya, iya. Cuman gitu dia nangis sampai bengkak matanya. Tapi tetap ini Tetap selesai, tetap profesional. Wah. Hebat. keren. Few days ago. Nah, orang-orang yang begitu tuh yang orang berjiwa besar tuh. Nah kita ini kan juga kalau sebagai public speaker-nya kita ini kalau tadi kan Obi juga bilang karena kurangnya informasi untuk bertanya dulu siapa audiensnya sehingga waktu Obi persiapkan mengenai tema pacaran tapi ternyata yang datang kan nomor 70-80. Iya, iya. Tetapi kalaupun kita udah tahu nih audiensnya siapa nih, kita sebagai pembicara, tapi kita kan harus bisa membaca audiens nih. Iya, Ini iya, audiensnya ini ada rapornya nggak, communicating nggak sama kita, atau loss atau gimana kan? Nah kalau sebagai stand up comedian tuh gimana untuk bisa Obi tuh mengamati nih, Mas ini nih orangnya nih, aku udah lucu atau belum nih atau gimana? Siap, Atau siap. gimana tuh? Nah, kalau di kita ya terutama saya biasanya saya datang lebih awal. Misalkan 2 jam sebelum acara mulai saya sudah datang. Jadi saya sudah misalkan lihat venue dulu, venue posisi duduknya orang bagaimana, terus venue ini ada apa yang bisa saya mainin sebelum saya masuk ke materi gitu. Jadi Oke. biasanya di 5 menit pertama itu gimana caranya kita menarik perhatian mereka Iya. untuk mereka ngerasa oh ini kita merasa diikut sertakan. Jadi biasanya kita bahas-bahas mereka dulu atau bahas-bahas Oh, oke. sekitar panggung. Biar ada kelihatan apa. terlibat semuanya Iya, gitu. iya. Oh, oke. Kita panggung. ajak mereka ngobrol kayak biasanya Makanya kamu datang duluan, kamu mengamati semua itu. mengamati Oke. lingkungan sekitar, terus mengamati audiensnya juga. Adaptasi. Ada yang adaptasi, ada yang datang pakai baju apa. Biasanya Kalau kayak apa Ajis 2000 itu apa bahasa riffing. Nah, kalau riffing itu kayak ngajak mereka ngobrol. Mbak ini cantik banget, hari ini pakai kerudung. Kerudungnya warna ini. Nah, kayak gitu-gitu. Kita main riffing dulu. Kayak memperkenalkan Iya. perkenalkan diri. Ini siap-siap ya, saya nanti mau stand up gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Makanya kita biasanya memang ini juga ilmu dari senior-senior. Kita kan memang kalau datang ke acara itu tidak tahu nih
nanti berhasil atau tidak. Iya, iya. Ada baiknya kita datang duluan, kita That's pantau good. Ya, itu memang situasi. benar. Iya, benar. Sebagai Kita host biar- MC iya. besok gitu. Kita observasi dulu di sekitar situ ada apa yang bisa kita mainin, entah itu acaranya, entah itu rundownnya, entah itu MC-nya, entah itu setting panggung, apa segala macam, audiens. Itu semua tuh kita perhatikan ada bahan nggak yang bisa kita mainin dulu sebelum masuk ke materi kita. Lo lebih seneng teks atau improv? Kalau saya biasanya persiapannya teks dulu. Oke. Teks dulu. Yang penting saya tahu dulu apa yang mau saya bahas. Nanti improve itu situasional. Oke, teks dulu. Situasional. Oke. Waktu pensiunan nggak bisa improv ya? Waktu pensiunan sudah improve. Tetap Sudah aja? improve, tetap mentok. Sampai saya cari kamera tidak ada mau angkat tangan. Tidak ada. Tapi sebenarnya nggak boleh ini ya, improve ya. Takutnya ntar kebawa ke panggung mulutnya tuh nyinggung orang. Iya, nah memang kalau improve pun kita harus tahu batasan. Kita mau improve-nya mau bahas apa, misalkan bahas orang harus tahu bahasannya. Kan kadang-kadang kita kalau lihat cewek cantik pikirannya udah lari ke yang pelecehan yang kayak seksi banget nih gini-gini. Jangan sampai ke arah sana. Iya. Kalau bisa Bahaya banget itu. iya, kalau bisa mainin ke dia tapi tarik lagi ke kita. Iya. Misalnya kayak saya biasanya, wah cantik banget nih, pengen banget saya sama kakak. Saya merubah keturunan, kakak merusak keturunan. Gitu, jadi ditarik lagi ke sayanya. Jadi dianya nggak tersinggung. Iya. Paling kalau dia tersinggung nanti habis ini gocap ya. Tapi pernah kasus tersinggung nggak? Kucing mungkin. Oh, kucing itu Bari ya? Panji. Kalau dari itu musang. Bari itu musang, ngebahas komunitas musang. Dia komunitas musangnya Komunitas musang tersinggung. by the way apa? Benar, ada komunitas pencinta musang. Oh. Jadi mereka kalau kemana-mana musang di pundak. Jadi lagi ini ngejok soal musang. Iya. Saya marah. Oh, komunitasnya. Oh iya, Iya, bisa. dia tuh Sensitif ini ya. pembahasannya kurang lebih kayak kita kalau komunitas stand up comedy kalau ngumpul tuh latihan, ada open mic segala macam. Nah, kalau komunitas musang kalau ngumpul gimana? Apakah musangnya disuruh open mic? Gitu. Nah, komunitas musangnya nggak terima. Orang biasa musangnya disuruh balapan soalnya. Nggak terima mereka, tersinggung. Jadi ketersinggungan itu kita tidak tahu nanti siapa yang akan tersinggung. Iya, apalagi kalau stand up comedian kan kadang-kadang sering banget bisa tersinggung kan orang. Oh, yang serius-serius aja banyak yang tersinggung kan? Betul. Nggak perlu stand up. Karena sekarang era kamera kan di mana-mana. Betul, itu yang paling. Tapi kembali lagi cerita yang itu ya, aku juga kepikiran yang pensiunan tahun 73 ya. Siap, iya. Kan Pensiunan kamu tahun bawa materi 73. tentang pacaran ya. Jadi waktu itu sebenarnya pensiunan tahun 73 itu ternyata sudah 3 orang yang nolak. Jadi sudah 3 orang yang dihubungi duluan, mereka nolak. Terus pas saya dihubungin, ini kebetulan teman. Kebetulan teman yang kerja di IO, event organizer, dia bikin acara Bank Mandiri lah. Nah, pas saya dihubungin, saya tanya kan, audiensnya mana? Ini pensiunan bank, tahun berapa? 73, wah tidak bisa. Karena mereka tuh pasti datang ke situ untuk ya senang-senang, kayak ice breaking tipis-tipis juga. Udah senang mereka nggak perlu stand up. Terus si teman ini bilang, tapi klien kita pengen harus ada stand up. Saya udah hubungi 3 orang, nolak. Saya bilang, kenapa kau mau korbanin saya? Udah tuh akhirnya masuklah kita. Ya udah, kamu mau dibayar berapa? Terserah. Saya kasih harga buang, masih mau dia. Udah akhirnya saya pikir saya tidak punya materi yang untuk bahas. Takutnya saya bahas tentang hal-hal yang sensitif kayak udah 70, umur 70 bau tanah kan pasti marah mereka kan. Pasti marah. Saya kenapa bahas
Bahas pacaran kali ya, bikin mereka flashback gitu. Ternyata saya baru tahu kalau yang datang ke situ semuanya cerai. Semuanya broken home, jadi mereka tidak suka. Gak ada good Tidak memory, suka, gak ada iya. ingatan yang baik. Keluarganya tidak utuh, mereka jadi tidak suka bahas tentang pacaran. Nah, pertanyaanku, kan kamu sebagai stand up comedian, kita sebagai pembicara juga. Iya, iya. Biasanya kalau kita udah masuk terus kayak nggak sesuai, kita kan pasti punya stok cerita-cerita yang umum yang kayaknya bisa mencairkan Iya, suasana iya, gitu. iya. Saya itu sampai sempat cerita mob. Oh. Cerita mob itu cerita-cerita lucu orang timur yang mob Papua gitu-gitu. Iya, iya. Yang cerita umum. Yang harusnya pasti orang bisa ketawa. Yang sudah pasti orang ngakak kocak, tetap tidak ada ngakak kocak. Oh ya? Ya itu yang mau tahu. Iya, kadang-kadang kita udah keluarin semacam sebuah jurus katanya ya. Epento gitu-gitu nggak ngerti mereka. Nggak ngerti mereka. Ngakaknya nggak dapat, saya dikatain kocak. Kocak lu. Jadi kocak. Gitu. Jadi memang mau dibilang sayanya membela diri juga sudah 3 orang yang nolak. Ya udah, saya yang penting duitnya lumayan lah, ambil aja. Terus teman juga kan, dia udah mohon-mohon soalnya, udah mohon-mohon, ya udah tolongin orang aja. Padahal waktu itu memang berat sekali untuk diambil, tapi ya profesional. Baru 3 menit, ya ampun, baru 3 menit, masih ada 12 menit saya. Itu berasa lama banget. Benar. Tapi harus profesional ya, udah saya selesaikan walaupun mungkin menit ke-13 itu teriak dangdut aja dangdut. Kacau bener. Saya Suca Indosiar 4. Angkatan Ebel Cobra. Ebel Cobra Kiki Saputri. Iya, kita Iya, aja suca, bingung. suci itu apa? Kita suci, Kalau suci. di Kompas. Suci itu Kompas. Akademi itu punya Indosiar. Punya Indosiar. Kompas TV maksudnya? Iya, Oh, oke. Kompas TV sama Indosiar. Oke. Nah, dari pengalaman kamu tuh yang pensiunan 73, kalau bagi stand up comedian yang baru, dari pengalaman itu, Ya. tips apa yang kamu bisa berikan? Ya kalau ada lagi yang kayak begitu tidak usah ambil. Satu yang paling jelas tidak usah ambil. Dan biasanya kita nolak. Saya nikahan sudah nolak. Karena Kecuali dengan reason buang duit ya. Udah gitu. nah biasanya sudah Kita tahu ketemu kan tuh, tidak gitu mau lah. buang harga, langsung nolak. Tidak oke. mau masuk ke bahas-bahas fee apa segala macam, langsung kayaknya tanggal sekian saya sibuk padahal tidur di rumah. Pokoknya cari alasan aja biar tidak bisa. Hal penting yang lain buat orang-orang pemula stand up comedian. Yang sebaiknya dihindari kalau pemula-pemula gitu. Oke, buat yang pemula yang harus dihindari adalah bikin materi aman saja dulu. Materi aman itu maksudnya materi yang tidak menyinggung. Iya, iya. Karena sekarang kan kayak komedi itu kayak berkembang ya, terutama sama dirusak sama dark. Jadi apa-apa main dark kan biasanya orang hal-hal yang tabu tuh yang lebih lucu kan. Nah, komika-komika yang sekarang tuh baru pertama kali open mic udah Main ngomongin dark, yang udah dark. Cerita bapaknya meninggal ditabrak apal. Kayak gitu-gitu maksudnya. Iya, iya. Tapi udah- itu sebenarnya ceritanya bohong. Ada yang benar, tapi kayaknya kalau secara progres kayaknya itu nanti Dihindari deh. dulu Ya, kalau mau berprogres, mau nikmatin prosesnya biar berkembangnya ada tahapan-tahapannya, kayak ibarat naik tangga. Kan kita nggak bisa langsung ke tangga 5 kan, harus tangga 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu gitu. Jadi jangan terlalu cepat mau ada di atas tanpa melewati tangga-tangga Proses, ini ya. karena takutnya sudah di atas ada goyangan atau goncangan terus tidak tahu bagaimana caranya bertahan di atas kan karena tidak melewati proses yang dari bawah Iya, iya, gitu. Dia sampai penjara loh. Dan Oh ya? Iya. Oh iya pasti. Ada yang di penjara karena benar di BIP ya. oh itu di BIP ya. Gitu ya.
Pokoknya gitu. Ngomongin kemarin pilkada terus ngomongin salah satu paslon. Memang bahasnya ke arah agama, akhirnya ada ketersinggungan, di penjara 1 tahun. Udah keluar dia. Udah keluar. Tetep Dan aja lumayan tuh. kabarnya tobat, dia tidak stand up lagi. Orang stand up pengen masuk industri, dia masuk penjara. Iya. Komedian Indo yang ini. Oke. Yang paling lucu lah yang mereka harus nonton. Kalau stand up komedian sih pasti lucu-lucu ya, tapi saya itu senang dengan Panji, Ari Kriting, Abdur Arsyad, terus banyak komik yang tidak dikenal, komik-komik bawah juga ada yang saya suka. Saya suka dengan komedinya. Kamu menilainya gimana? Senangnya tuh karena apa? Faktor-faktor apa aja kalau diceknya 1, 2, 3-nya tuh apa? Oh, senangnya sama kalau misalnya Panji itu argumen-argumennya. Argumen-argumennya. Argumen-argumennya hal-hal yang berat sekali yang kayaknya kalau kita yang bahas, wah ini masalah ini. Tapi kalau Panji yang bahas, orang terima. Orang terima karena dia secara pendidikan bagus, pendidikannya jadi dibikin itu jadi ringan, diterima sama orang gitu. Ketersinggungannya jadi tipis. Kalau Ari? Kalau Ari Kriting karena sama-sama kriting. Coba. Sama-sama orang timur. Oke. Dia itu buat kita itu kayak penasehat kita lah. Penasehat kami. Jadi apa namanya ya, menaruh respect aja, hormat kayak ini orang pembuka jalan juga kan biasanya. Dia selalu kasih kesempatan ke kita kayak saya ini sering sekali kayak ada kerjaan-kerjaan yang dia ini kalau saya tidak bisa kasih ke si Obi, kasih ke yang lain gitu-gitu. Jadi dia juga selalu bilang sama kita untuk kita harus terus bahas isu-isu sosial yang ada di Indonesia Timur, jangan berhenti karena kalau bukan kita siapa gitu. Karena pemerintah tuh kan kebanyakan kalau kita bahas mereka tersinggung kan. Cuman kalau kita balut dengan komedi masih bisa diterima begitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang akan menyuarakan Indonesia Timur gitu. Walaupun ada seniman-seniman lain mungkin kayak musisi-musisi yang memang lewat lagu-lagu mereka ada suara-suara tentang Timur juga. Tapi kita komedian kayaknya lebih cepat didengar dan diterima gitu. Jadi jangan berhenti sampai kapanpun gitu. NTT ya, nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan. Dan memang komedian sekarang tuh mereka sebenarnya pintar-pintar ya, karena bikin naskahnya, storyline-nya, dan sekarang ini bahkan masuk ke politik ya, gitu kan. Siapa Komeng, terus Parto, gitu kan mereka bahkan di politik dan they are doing very well, mereka luar biasa juga gitu. Luar biasa. Iya. Wali kota calon, wakil wali kota cuma cancel kan? Siapa? Marcel. Oh, Marcel. Oh, Marcel. Tangerang ya? Tangerang kan? Gitu. Tapi itu apa bedanya ya? Antara pelawak sama stand up comedian tuh bedanya apa ya? Apa cuman formatnya atau cuman platformnya atau apa ya? Oh, cuma format. Ya. Cuman sama aja ya. Kalau pelawak kan mereka bergrup kan. Iya. Bergrup tinggal dikasih premis, tema, bahas tentang ini, udah kiri kanan udah punya bahan kan. Jadi saling kasih makan. Kalau kita stand up comedian kan sendiri. Sendiri storytelling, harus monolog sendiri kan. Jadi harus di set tuh dari awal pertengahan sampai akhir tuh lebih ngomong challenging kayak gimana. Iya, lebih challenging karena kalau bergrup kan satu nggak lucu masih bisa kebantu yang lain. Betul, Misal satu kurang masih bisa kebantu yang lain. Ya, Nah kita kalau main lawak susah juga. Belum Susah tentu juga bisa. karena mereka udah terbiasa kan. Improvisasinya cepat banget. Kuat ya improvisasi ya. Iya. Nah, kalau terakhir kita, itu kan ya, siapa Komeng, siapa? oh, Cagur. Miing. Oh, Miing. Aduh. Grupnya namanya apa tuh? Bagito. Kayaknya tuh terakhir ya grup Iya, lawak iya. ya. Abis Bagito tuh udah nggak ada ya? Abis Bagito. Udah nggak ada kayaknya. Iya. Yang seterkenal mereka Iya, gitu. seterkenal mereka. Enggak. Ya, itu kan awalnya dari Jayakarta Iya, Group iya, dulu, iya. Jojon, ya sampai Bagito, ya. Betul. Prambors. Hmm? Prambors. Prambors tuh radio.
Oh, berapa tadi? Ya, ini udah om. Ingatnya yang 70-an gitu-gitu. Iya, iya. Kalau yang itu Kasino Indro apa namanya? Itu Warkop DKI. Iya, itu juga grup kan? Grup. Itu mereka sampai bikin film kan? Iya. Gila Tapi mereka ya. juga belum tentu bisa stand up ya, belum tentu. Ada beberapa pelawak yang bisa stand up, kayak Cak Lontong. Oh, jangan tong ya. Destri Mulat itu ya. Iya. Cing Abdel bisa stand up. Bahkan bikin special show dia udah mau yang kedua kali. Gue lihat juga banyak acara stand up gitu tiba-tiba jurinya Indro Warkop. Iya, memang. Ada itu ya? Memang. Karena dari Warkop itu Pak De Indro memang Sesepuh lah ya. buat kita sesepuh. Iya, Sesepuh dan kalau mau menilai format komedinya saja sebenarnya sama. Sama secara mau lawak mau apa ujung-ujungnya adalah bagaimana kita naik ke panggung bawa sesuatu ujungnya harus lucu kan. Iya, iya. Jadi secara penilaian sama-sama aja. Iya, iya. Mentor berarti paling ini paling dekat sama itu ya, sama Yuda Brajamusti ya. Yuda Brajamusti paling dekat, tapi sejauh ini kemana-mana aja. Cuman saya kalau misalnya menulis materi itu biasanya sharing sama siapa aja. Nah verifikasi terakhirnya sama dia. Ini boleh, ini kayaknya belum deh, gitu. Oh, wow. Ya, Wow banget ya Iya. komunitas ini. begitu. Terus kamu apa yang mengharapkan buat dukungan buat stand up community ini dari pemerintah dan juga buat bangsa ini ke depannya? Oh oke. Kayaknya untuk sekarang ini pemerintah juga sudah mulai melirik bahwa komunitas ini adalah komunitas yang patut diperhitungkan, maksudnya dianggap ada karena memang kita selalu vokal terhadap pemerintah kan. Makanya sudah terbukti dengan Pak Jokowi mengundang komedian-komedian pelawak dan stand up komedian yang diundang ke istana entah ngobrolin apa begitu, tapi seenggaknya dari situ kita tahu bahwa perhatian pemerintah terhadap seni ini ada gitu. Karena aku lihatnya sekarang hampir di setiap konferensi partai-partai pembukaannya itu biasanya ada stand up. Pasti ada stand Iya. up. Untuk mencairkan Betul. suasana kan, iya, iya. Betul. Iya, PSI, pokoknya semua. Dan itu kan mencairkan suasana terlebih Betul, dahulu di awal. Sekarang semua ranah industri ada stand up-nya, apalagi kayak sekarang di Jakarta pilkada, Iya, semua paslon bikin kompetisi stand up komedi. iya, iya. Gitu. Bahkan sebelum konser-konser live concert, kadang-kadang Pasti ada stand up dibuka itu dengan buka stand up 10 menit, comedy. 15 menit. Iya. Repot tuh biasanya. Hah? Itu repot tuh. Oh iya. Kasus apa Oke Rengga ngebuka slang slang. di Medan atau di mana ya? Kenapa Pokoknya jadinya Kalimantan atau Sumatera. Stand up kan. Yang lain itu slang marah. Udah maki-maki turun kau. Oh gitu. Iya, marah juga dah. Oke bilang saya kerja, kau tunggu dulu saya kerjain. Oh gitu. Iya, gitu kan. Saya tanda tangan kontrak ini. Saya kerjain itu udah nanti slang naik, tenang saya kerja dulu. Itu sama sulitnya kayak ini orang stand up tapi yang lain makan wah. Iya betul. Iya, iya. Itu Kayak yang kawinan tadi, kawinan di mall. paling susah. Saya baru mengalami itu di Bandung. 2 bulan yang lalu saya diundang sama salah satu BUMN di Bandung. Saya minta mereka saya tidak mau naik pas acara makan atau acara bagi-bagi giveaway. Dan mereka mengiyakan. Saya naik tidak pas makan tapi mereka pas bagi-bagi makanan. Tidak begitu juga. Nggak gitu juga. Aduh, saya bilang tahan dulu itu KFC-nya. Jadi orang-orang nggak fokus dong berarti. Iya, jadi orang akhirnya minta makanan kan, nggak fokus. Ya, awalnya lucu, pas udah bagi makanan, saya udah menyerah. Gitu, jadi memang tantangan kita adalah bagaimana caranya supaya sekredit apapun penonton itu harus fokusnya ke kita. Itu yang paling tantangan paling terberat adalah bagaimana caranya kita menjadi pusat perhatian dari audiens. Iya, iya. Oke, iya. oke, iya. Begitu. Alright, thank Obi, you thank you banget, banget. Obi. Siap, Thank you banget, daging banget ngobrolnya. daging sekali. Thank you banget, Saya banget. juga terima kasih banyak sudah diundang ke podcast Yes. Temanan. Bisa. Nanti lanjut lagi kan Iya. di open mic. Lanjut lagi.
Oke, buat kalian yang mau support podcast kita, bisa langsung nyawer di Saweria di bawah ini. Dan untuk kalian juga yang mau bergabung di membership YouTube daripada House Tops Kreasi, kalian juga bisa nanti menikmati konten-konten eksklusif dan banyak benefit lainnya. Oke? It's time for Food testing. Food testing. Alright. Oke, kita akan coba food testing kali ini nasi kuning Manado. Nasi kuning Sulawesi. Yes. Yes. Karena bisa di Palu juga ada. Bisa ada di Palu. Tergantung ingredients-nya. Iya. Nasi kuning di Pulau Jawa kebanyakan kan pakai tempe, Iya. pakai cabai hijau, Betul. begitu. Tapi ini beda, ini pakai ikan. Oh ini ikan, sama Ikan. ada abon-abon ya. Ya, abonnya juga dari ikan. Kalau di NTT ada nggak ya nasi kuning ini? Ada nggak? Di Kupang Bang. kayaknya ada, cuman saya belum pernah makan Om. Tapi ada nasi kuning Kupang gitu bilangnya. Kayaknya ada. Oh, oke. Kayaknya ada. Terus kalau ketemu yang panjang-panjang nih begini, ini kentang. Kentang. Ini kentang nih. Oke. Kentang, Boleh sambelnya kita pakai coba asam kali ya. Jawa. Mari kita coba. Dia emang pakai kecap manis, biasanya nggak pakai kecap manis. Oke. Gue makan di Palu nggak pernah dapet kecap manis ya. Tapi ada di meja biasanya. Oh gitu ya? Ini memang langsung dari Manado ini. Yang bikin orang Manado, Oh yang bikin dari orang Manado. Orang Manado yang tinggal di Jakarta. Jakarta. Dia jualan apa gimana? Jualan. Bisa dipesan online gitu? Bisa. Oh ini bisa dipesan online. Tapi biasanya pagi kan, nasi kuning tuh makanan pagi di Iya Manado. betul. Ini sambalnya dimakan juga tau? Ya. Enak. Sambelnya ada asam-asamnya tuh asam Jawa. Oh, sambalnya oke. Enak ini. Cocok. Hobi Agak cocok. mirip-mirip sama nasi kuning Banjar. Oh, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Tapi kalau Kalimantan biasanya pakai daging. Daging sapi. Atau telur. Ya, biasanya ini juga pakai telur. Oh ini bisa Iya. pakai telur juga. Gue 10. Bedanya nasi kuning Manado sama dari Jawa, nasi kuning Manado ini pakai ikan. Pakai ikan, pakai kentang. Ikannya dibikin abon sama disuir. Terus pakai sambal. Sambalnya pakai asam Jawa. Iya. Makannya mesti dicampur. Dan itu wow. Benar. Ini enak banget. Kalau dicampur jadi merata dia. Betul. Apa namanya? Abon ikannya, sambalnya juga kalau dicampur sedikit. Pedasnya pas ini. Pas. Pedasnya pas. 10 gue. Sambalnya sambal rawa atau sambal biasa? Enggak, sambal biasa, bukan roa. Tapi kalau kalian tuh pasti sambalnya kepedesan. Tapi ini enak sambalnya. Iya. 9,6 lah. Enak kok, ini enak. Udah sampai mau habis loh, bener-bener. Nggak habis Nah. juga. 1 sampai 10 9,7. Oh. 10 kalau makan di depan yang masak. Tapi ini enak sumpah. Ya. Oh, enak. 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 Saya pernah makan nasi kuning yang paling enak Banjar, nasi kuning Banjar. Tapi ini masih di atas nasi kuning Banjar. Wow. Mungkin karena yang membedakan itu mungkin karena ini pakai ikan-ikan Iya. kecil sama apa namanya? Abon. Abon. Iya. Abon-abonnya kalau dicampur lebih ini. Enak ya? Kalau Cakalang ini. iya, kalau nasi kuning Banjar itu cuman Kayak rendang kan? nasi kuning, iya kayak nasi kuning Ada biasa yang di rendang. sini, cuman dia bumbunya agak inian, Ya. agak beda aja di sambelnya gitu. Nasi Ini kuning sih, oke. Kalimantan kalau nggak salah ada bihunnya juga. Iya, ada bihunnya juga. Ada bihun. Terus Ada pakai bihunnya sambal juga. gitu. Pakai sambal, tapi sambalnya juga lumayan enak. Kalau ini lebih enak karena abonnya kalau dicampur Iya, jadi lebih merata. Betul banget. Enak abis gua. Luar biasa. 10. Luar biasa. Oke guys. Oke, I'll See see you. you. Thank you, Omi. Thank you, Bye. Obi. Bye. Thank you.